Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqalladzim. Hari ini sidang Jumat yang mulia, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena telah banyak kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang dengan kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Salam serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan terbaik kepada kita, yang dengan teladan tersebut kita mampu memilih, memeluk agama yang diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Hari sidang Jumat yang mulia, kita dalam sehari semalam diperintah oleh Allah untuk melaksanakan salat dengan perintahnya aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk menegakkan salat, yaitu ketika tergelincirnya matahari sampai malam, kemudian sampai waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan subuh, salat subuh adalah disaksikan oleh para malaikat. Hari sidang Jumat yang mulia, kita diperintahkan untuk menegakkan salat. Tapi Allah juga mengatakan fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang salat, alladzina ang salatim sahun alladzina yuraun wa yamnaunal maun, yaitu orang-orang yang menegakkan salat tapi dalam keadaan riya kepada selain Allah. Hari sidang Jumat yang mulia, diantaranya orang-orang yang melalaikan salatnya, yaitu orang-orang yang malas untuk berdiri di dalam melaksanakan salat. Di dalam surat An-Nisa ayat 46 146 dikatakan wa idza wa ma alladzina hum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk salat dalam keadaan malas-malasan. Ini adalah termasuk orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Jadi ketika mereka mendirikan salat, menegakkan salat dalam keadaan malas-malasan. Yuraunan nasa wa la yadhkuruna wa illa qalila. Mereka riya kepada manusia dan tidaklah ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit sekali. Yaitu ketika mereka melaksanakan salat tidak ada yang melihat, mereka akan bahkan mungkin tidak mengerjakan salat tersebut karena tidak ada yang melihat. Hari ini dan Jumat yang mulia, termasuk orang-orang yang lalai salat, yaitu tidaklah mereka mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas. Wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Jadi mereka mendatangi salat tapi dalam keadaan bermalas-malasan. Ini adalah termasuk orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Hari ini dan Jumat yang mulia, kadang-kadang seseorang itu malas untuk mengerjakan salat, malas untuk mendatangi salat. Kadang-kadang dia mau datang tapi dalam keadaan terlambat, melambat-lambatkan waktu salat. Padahal Allah merintahkan kepada kita di dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hei orang-orang yang beriman,
ketika dipanggil di hari Jumat, fas'au, bersegeralah ila dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Jadi jelas Allah memanggil kepada kita untuk bersegera melaksanakan salat tersebut. Di ayat yang lain Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ard. Bersegeralah untuk mencapai maghfirah Allah wa jannatin, dan surga. Dan kita melaksanakan salat itu adalah termasuk dalam rangka mendapatkan maghfirah Allah, pengampunan Allah, untuk dalam rangka bersegera kepada surga Allah. Tapi mereka melambat-lambatkan untuk melaksanakan salat tersebut. Jadi ketika mereka mendengar azan, tidaklah segera memenuhi panggilan tersebut. Bahkan mereka itu menjadikan panggilan azan itu sebagai mainan. Di dalam surah An-Nisa dikatakan wa idza nataitum ila salati takhuduha huzuwan wa laiban. Ketika kalian memanggil mereka untuk salat, menjadikan panggilan itu sebagai mainan, sebagai guyonan. Jadi tidaklah memperhatikan panggilan salat tersebut, padahal jelas Allah merintahkan untuk bersegera mendatangi panggilan tersebut. Tapi mereka menjadikannya sebagai mainan, bahkan tidak memperhatikan panggilan salat tersebut. Hari sidang Jumat yang mulia, jadi mereka di dalam memenuhi panggilan salat tersebut dengan melambat-lambatkan, tidak segera menjawab panggilan tersebut. Hari sidang Jumat yang mulia, biasanya di dalam waktu salat asar ketika kita bekerja di luar ruangan, semakin sore semakin sejuk, sehingga kita kadang-kadang menunda-nunda salat tersebut sampai matahari menjelang terbenam. Dan ketika matahari menjelang terbenam, kemudian kita tergesa-gesa melaksanakan salat tersebut, sehingga kita tidak mendapatkan kekhusyuan di dalam salat, bahkan di dalam melaksanakan salat tersebut tergesa-gesa. Jadi ketika dipanggil salat melambat-lambatkan, ketika mereka melaksanakan salat tersebut mereka tergesa-gesa. Hari sidang Jumat yang mulia, termasuk kelalaian salat, yaitu orang yang melalaikan salat, yaitu orang yang hanya melaksanakan salat yang pokok saja, yang 5 waktu. Kemudian kita tidak melaksanakan, kita tidak menambah salat tersebut dengan salat-salat sunnah yang lain, padahal itu adalah merupakan tambahan bagi kita. Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, sebagai tambahan. Asa ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, maka Allah akan menempatkan kita di maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Jadi orang-orang yang lalai dalam salat, mereka tidaklah melakukan salat kecuali yang wajib saja, tanpa mau menambah dengan tambahan amalan sunnah, amalan salat sunnah yang lain. Padahal Rasulullah menjanjikan bahwa rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha, padahal pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Kadang-kadang kita punya kesempatan tersebut, tapi kita melewatkan kesempatan tersebut dan kita tidak melaksanakan salat tersebut. Hari sidang Jumat yang mulia, jadi mereka tergesa-gesa di dalam melaksanakan salat tersebut, tidaklah khusyuk di dalam melaksanakan salat tersebut. Padahal merintahkan hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat-salat was salatil wusta dan salat al-wusta. Ahli tafsir mengatakan al-wusta yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dengan tunduk. Jadi tidaklah salat tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan cara yang tunduk, dengan khusyuk kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka keberuntunganlah bagi orang yang beriman, yaitu yang mereka di dalam salatnya itu adalah
khusyuk. Jadi ada di antara kita yang melaksanakan salat tersebut tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hari sidang Jumat yang mulia, sehingga Rasulullah pernah bersabda menyampaikan bahwa ada seseorang yang salat 60 tahun tapi salatnya tidak diterima oleh Allah, naudzubillah. Jadi ketika dia melaksanakan salat tidak menyempurnakan rukuk maupun sujudnya. Kadang-kadang rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Kadang-kadang sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Sehingga walaupun kita sudah sholat 60 tahun tapi sholat tersebut tidak diterima oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka hendaklah kita dalam melaksanakan sholat tersebut secara tenang, secara khusyuk. Dengan begitu Allah akan menerima sholat yang kita lakukan. Hari sidang Jumat yang mulia, maka dari itu kita hendaklah melaksanakan salat tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan menyempurnakan wudhu kita, khusyuk kita, rukuk kita, sujud kita, sehingga dengan begitu salat kita akan bernilai di hadapan Allah. Hari sidang Jumat yang mulia termasuk orang yang lalai dalam salat, yaitu tidak melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah. Padahal apabila kita melaksanakan salat berjamaah, Rasulullah mengatakan bahwa seseorang salat sendiri dibandingkan dengan salat yang berjamaah, yaitu 1 dibanding 25 derajat. Di hadis yang lain mengatakan sampai 27 derajat. Maka adalah suatu kerugian yang sangat besar ketika kita punya kesempatan, kita punya komunitas, kemudian kita tidak melaksanakan sholat wajib dengan cara berjamaah. Maka dari itu saya mengajak khususnya diri saya pribadi, umumnya para jamaah sekalian, marilah kita perbaiki sholat kita, karena sholat kita adalah amal pertama yang akan diperhitungkan di hadapan Allah dan akan sangat menentukan amalan kita. Apabila salat kita diterima, maka amalan-amalan yang lain insya Allah akan mendapatkan nilai di hadapan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Waqad qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hari sidang Jumat yang mulia, dalam khutbah pertama telah kami sampaikan bahwa kita dalam sehari semalam ada kewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu, mulai Isya, subuh, duhur, asar maupun maghrib. Kemudian adalah suatu kerugian apabila kita melaksanakan salat tersebut, kemudian salat tersebut kita lakukan dengan cara yang tidak khusyuk, tergesa-gesa, melambat-lambatkan. Kadang-kadang kita mendatangi salat dalam keadaan malas, kadang-kadang kita salat berdiri dalam keadaan malas, dan ini adalah termasuk sifat-sifat daripada orang-orang munafik. Padahal Allah menjanjikan pahala bagi orang yang melaksanakan salat Isya berjamaah, maka pahalanya seperti hanya salat sunnah setengah malam. Kemudian apabila kita salat jamaah subuh, maka pahalanya adalah seperti hanya salat malam sepenuh malam. Maka dari itu adalah merupakan suatu kerugian apabila kita punya kesempatan, punya komunitas, kemudian kita tidak melaksanakan salat berjamaah, dan kemudian kita tidak menyempurnakan salat tersebut. Kadang-kadang kita melambatkan, setelah waktunya kadang-kadang kita menyegerakan, sehingga tidak kita sempurnakan kekhusyuan di dalam salat. Maka dari itu kita tidak perlu kemudian memvonis orang lain bahwa kamu termasuk orang yang lalai salatnya. Tapi
pengetahuan ini coba kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Saya termasuk yang kelompok ini ataukah tidak? Kalau memang kita termasuk salah satu yang punya sifat seperti itu, maka hendaklah kita perbaiki, karena ini adalah merupakan kewajiban kita dan ini adalah kesempatan bagi kita. Maka kita tidak perlu menjustis kepada orang lain, memberikan hukuman kepada orang lain. Kamu termasuk orang yang lalai dalam salatnya. Maka dari itu kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah? Apakah kita sudah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah? Semoga Allah selalu memberikan bimbingannya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat tersebut sesuai dengan perintah Allah, sesuai contoh Rasulullah, sehingga di dalam kita melaksanakan salat tersebut bernilai di hadapan Allah dan akan menyelamatkan diri kita, karena salat adalah amalan utama yang akan dihisab di hadapan Allah. Semoga Allah selalu memberikan bimbingannya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.